Sepatutnya orang-orang Kristen melakukan pernikahannya bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan dalam Alkitab menjadi patokan-patokan pelaksanaan nikah Kristen. Hal-hal itu adalah sebagai berikut. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan lagi kata Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskan. Dengarkan firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Oleh sebab itu, dengan demikian wajiblah suami mengasihi istri dan seorang istri wajib tunduk kepada suami. Sebab itu hendaklah hidupmu bersamaan berpadan dengan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menopang, saling membantu, serta berjiwa luhur, suci dan benar, dan disertai oleh lemah lembut, dan memiliki sifat sabar dan kelakuan yang terpuji. Dengan demikian, kamu menjadi contoh yang baik di dalam hidup keluarga Kristen yang beriman dan setia. Oleh sebab itu, tak kalah kamu berdiri di hadapan Allah, jemaat Tuhan hari ini, maukah kamu menyatakan sikapmu dengan janji setiamu bahwa kamu berdua bersehati untuk pernikahan ini suci, benar, sesuai dengan ketentuan Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami berjanji di hadapan Allah dan jemaat. Saya ajukan pertanyaan ini lagi. Maukah kamu berjanji bahwa kamu akan berjanji dan setia menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja atau di mana saja yang diadakan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia? Kami berjanji. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan ikrar nikah yang akan disampaikan oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji akan mengasihi engkau, Ruth Sinaga, dan akan menjadikan engkau sebagai istri satu-satunya, baik dalam keadaan suka atau keadaan duka.
dan tidak akan pernah diceraikan selain diceraikan oleh kematian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati nikah kita sampai selama-lamanya. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, akan mengasihimu Yohanes Bobi Februanto Sitanggang, dan akan menjadikan engkau suamiku satu-satunya, baik dalam keadaan suka maupun duka, dan tidak akan bercerai selain diceraikan oleh kematian. Kiranya Tuhan Yesus menyertai nikah kita sampai selama-lamanya. Sedang kamu, Yohanes Bobi Februanto dan Ruth Borisnaga, sudah menunjukkan janji sikapmu di hadapan Allah serta jemaatnya hari ini. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah kepada kamu, dan kamu telah menjadi percaya. Maka demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan, mulai hari ini, kamu adalah menjadi suami dan istri. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Baik Bapak Ibu, rekan hamba Tuhan, untuk kami minta maju ke depan. Kita berdoa untuk pernikahan yang kudus pada hari ini, tanggal dari bersatukan dengan Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami membawa anak Yohanes Bobi Sitanggang dan Ruth Borisnaga di dalam tangan pekerjaan. Dan nikah ini adalah nikah di dalam Kristus. Nikah yang diberkati oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih.